Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Apa kabar? Saya percaya kita semua tetap sehat, tetap damai sejahtera, tetap semangat, tetap sukacita, ya dan tetap berdoa. Sekalipun keadaan di luar sana tidak begitu mengharapkan, tapi kita orang yang percaya, bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan kita hanya berharap kepada Dia, bukan pada kekuatan manusia. Dan kami juga menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang selalu bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah online ini, maupun saudara yang pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami. Kami menyambut saudara, kami percaya Tuhan akan memberkati saudara, dan saudara akan mendapatkan banyak hal yang luar biasa dari firman Tuhan hari ini, yang akan membuat saudara mengalami Tuhan, mengasihi Tuhan, yang menuntun dalam kehidupan saudara sehari-hari. Kami, Gereja Every Nation, ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Sebentar lagi kita akan menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan di Mazmur 86 ayat 8-10, tidak ada yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Engkau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri Allah. Itulah Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang melindungi kita dan mengasihi kita, dan Allah yang setia. Mari kita mengalami Dia, mari kita memuji Dia, mengagungkan Dia dengan segenap hati kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari tinggikan nama Tuhan kita, mari kita agungkan dan luaskan nama Yesus, biar namanya tersebar seperti air yang memenuhi lautan. Beri kemuliaan bagi Dia, yes. Mari katakan, jadikanku alatmu
Biar nama-Mu disebarkan di muka bumi ini Tuhan. Seperti air yang memenuhi lautan. Demikian nama-Mu. Biar setiap orang mendengarkan Engkau. Mendengarkan kabar baik yang berasal dari Engkau. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Yes Lord. Karena Engkau Allah yang luar biasa. You are awesome God. Waymaker. Yes Lord. Nama-Mu Tuhan. Biar kami tinggikan Engkau. Kami puji Engkau dengan segenap hati kami. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God.
Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau. Biar segala puji-pujian, segala penyembahan bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah awesome God, Waymaker. Itulah namamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Amen. Baik, shalom, selamat pagi Jemaat Every Nation Makassar. Kita baru saja memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya pujian kita naik ke hadirat Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa Roh Kudus akan berbicara kepada saudara pagi hari ini bersama dengan saya, Pastor Yesi Karawan. Nah, baik, kita akan lihat Alkitab kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari seri Awesome God pada pagi hari ini. Mari buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di kitab Kejadian 35. Saya akan baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Berfirmanlah Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah nama yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi berfirmanlah Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi padamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat itu tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Nah, menarik sekali karena kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan apakah yang ditulis oleh firman Tuhan ini yang kita akan belajar? Ini berbicara mengenai seorang pribadi, seorang tokoh yang diubahkan Tuhan. Yang kita kenal, kita sudah baca tadi siapa dia? Yakub. Yakub yang akhirnya diubah namanya menjadi Israel. Nah, kita melihat siapakah Yakub ini? Ya, dituliskan oleh Musa di kitab Kejadian. Jadi ini Musa menuliskan sebagai satu sejarah, satu peringatan kepada bangsa Israel yang hidupnya sometimes percaya Tuhan, sometimes tidak percaya Tuhan. Dan ini ditulis buat bangsa ini sampai hari ini supaya mereka mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan membawa mereka keluar daripada Mesir. Ya, Tuhan menyertai mereka menyeberang Laut Tiberau, ada tiang awan dan tiang api. Tapi kita melihat perilaku bangsa Israel, sebentar percaya, sebentar tidak. Dan Musa menulis ini di kitab Taurat, di kitab Kejadian ini dikisahkan bagaimana untuk mengingatkan kembali sejarah bangsa ini. Bukan hanya dipanggil untuk keluar, bukan hanya dibebaskan dari perbudakan mereka, tapi Tuhan mau mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa istimewa, bangsa yang spesial. Terlebih lagi melalui bangsa ini suatu mereka dibebaskan dari perbudakan mereka, karena mereka memang statusnya bukan budak, tapi mereka bangsa pilihan dengan satu purpose, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sebenarnya lewat bangsa ini akan terjadi keselamatan yang besar bagi seluruh dunia. Yang kita sudah baca ayatnya tadi, bahwa segala bangsa dikatakan raja-raja akan lahir daripada dia. Dan dari sini dijanjikan bagaimana Mesias itu akan akan hadir. Nah, Musa mau menceritakan lewat seorang tokoh yang biasa-biasa saja. Bahkan kita lihat punya banyak kekurangan. Tapi Allah mengubahkan dia menjadi orang yang luar biasa. Siapa dia?
ialah Yakub. Nah, seri hari ini adalah El Shaddai. El Shaddai, God Almighty. Di mana kita belajar sebentar melihat bagaimana Allah menyatakan kedahsyatan Dia, kemahakuasaan Dia. Dia Allah yang Almighty, yang membawa mereka keluar pada perbudakan dengan satu purpose, melepaskan mereka, tetapi memenuhi rencana Tuhan. Dan Allah mau supaya bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati. Dan apa hubungannya dengan kita pada hari ini? Kita belajar, kita melihat bagaimana Allah yang luar biasa itu. Nah, kita baca tadi di Kejadian 35 ayat 9 sampai dengan 15 tadi. Bagaimana cerita daripada Yakub ini. Nah, siapakah Yakub itu sendiri? Yakub adalah orang yang bergumul, hidupnya penuh dengan pergumulan. Yakub adalah orang yang mengejar janji Allah dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Jadi dia mengejar janji Tuhan dengan caranya sendiri. Nah, Yakub juga dikenal namanya adalah penipu, saudara. Nah, dia bergumul mengenapi ingin janji Allah dia dapat dengan begitu ngotot, dengan begitu getol, dan menghalalkan berbagai macam cara. Saudara lihat bahkan dari kandungan sendiri. Siapakah Yakub itu? Yakub sudah bergumul, berusaha, saudara, ya, berusaha dengan saudaranya Esau. Di dalam kandungan sendiri dia berusaha untuk berebut tempat, berebut posisi. Ya, kita belajar itu bagaimana Yakub bergumul dengan itu. Yang kedua, setelah itu dia menipu ayahnya Ishak, ya, dengan dia membawa korban dan menyamar sebagai Esau. Dia mau mengambil berkat, saudara. Ini Yakub, waduh, licik dan penuh banyak kekurangan dalam kehidupan dia. Jadi dia sudah dalam kandungan, sejak kandungannya dia sudah seperti itu. Orang bilang sudah dari sononya seperti itu, dan lihat buahnya lagi, dia menipu saudaranya, dia menipu ayahnya, dia merebut berkat saudaranya. Ya, kemudian dia mengaku sebagai Esau dan dia diberkati oleh Ishak pada waktu itu. Dari situ dia mendapatkan janji-janji daripada Tuhan sendiri. Ya, karena dia merasa ayahnya pilih kasih, ayahnya lebih sayang daripada Esau daripada dia. Nah, saudara melihat, dan kemudian kita juga belajar bagaimana akhirnya dia bergumul dengan Allah sendiri. Suatu pangkal pahanya dipukul dan dia menjadi pincang. Saudara lihat, Yakub adalah orang yang begitu ngotot. Orang yang begitu antusias untuk menggenapi janji Allah dalam kehidupan dia. Tetapi sayangnya menurut cara dia. Nah, setelah kita belajar dalam sejarah perjalanannya Yakub ini, kita melihat, ya saudara, bahwa apa yang dia perbuat, dia lakukan semuanya ini sebenarnya karena dia belum mengerti. Tetapi kita melihat sejarahnya, kalau kita lihat kejadian-kejadian sebelumnya sejarah ini, bahkan bagaimana Tuhan akan mengajar dia. Akhirnya setelah dia diterima berkat Tuhan itu, dia pergi dan akan menikah. Dia pergi ke Laban, saudara, dan di sana dia juga dikerjain. Jadi dia mendapatkan upah daripada hasil penipuan dia. Dia pun ditipu dan akhirnya dia harus menikah dengan Rahel. Tetapi Laban memberikan Lea kepada dia. Kemudian 7 tahun kemudian baru dia mendapatkan Rahel. Nah, saudara, panjang cerita mengenai seorang Yakub ini, seorang yang bergumul dengan Tuhan. Tapi singkat ceritanya saya mau berbagi kepada saudara pada pagi hari ini, supaya kita mengerti bagaimana hubungannya dengan kita. Dan apa rencana Tuhan buat Yakub ini sendiri. Apakah buat dia? Atau buat siapa? Kalau kita melihat dari ayat-ayat tadi, bagaimana kita melihat, kenapa Allah bisa memberkati dia? Kalau kita melihat, bagaimana Tuhan bisa memberkati Yakub ini? Apakah karena Yakub baik? Jawabannya tentu tidak. Amin. Saudara sudah baca tadi. Dia penipu. Dia menghalalkan banyak cara. Dia punya begitu banyak trik. Bukan karena Yakubnya baik. Tetapi Allah baik. Allah yang maha kuasa. God Almighty itu punya mission. Punya tujuan melalui bangsa ini. Jadi Allah begitu komitmen. Begitu sangat komitmen di dalam perjanjiannya. Sehingga Allah bersumpah bahkan demi dirinya sendiri. Kita melihat bahkan sewaktu Adam pertama kali Allah berfirman bahwa dia akan beranak cucu, berkembang biak dan bertambah banyak. Dan firman yang sama diberikan kepada Abraham juga. Bahwa hitunglah bintang-bintang pasir di laut, demikianlah banyak keturunanmu nanti. Itu juga diberikan kepada Ishak. Dan terus secara progresif Allah menyatakan, mengingatkan. Saudara, Allah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa bangsa ini akan menjadi besar. Dan melalui bangsa ini akan terjadi keselamatan buat umat manusia. Melalui siapa? Mesias. Siapa itu? Yesus Kristus.
Dan akhirnya Allah berjumpa lagi dengan seorang yang bernama Yakub, yang akhirnya namanya diubahkan menjadi Israel. Dari sini sejarahnya bangsa Israel itu ada. Saudara, dan dari bangsa ini kita melihat bagaimana janji Allah terus digenapi. Allah memperingatkan pada mereka. Dan melalui ini dikatakan, makanya bangsa Israel tahu persis bagaimana Allah nenek moyang mereka yang mereka sembah, yang mereka kasih selain Musa yang memberikan Taurat kepada mereka. Mereka tahu Bapa Abraham, Bapa Ishak, dan Bapa mereka Yakub. Itulah leluhur mereka, itulah nenek moyang mereka. Dan ingat saudara, bahwa Allah mengikat perjanjian ini dengan leluhur mereka. Allah covenant, Allah ikat janji, termasuk dengan bangsa itu pada waktu itu. Karena itu Musa menuliskan di Taurat supaya bangsa ini ingat sampai hari ini. Saudara, itulah kehidupan seorang Yakub. Seorang yang berjuang, seorang yang tidak aman. Tapi seorang yang punya ambisi yang besar, seorang yang punya mimpi, seorang yang punya cita-cita, seorang yang bisa frustrasi. Karena dia pingin janji Allah digenapi dalam kehidupan dia. Tapi dia tidak tahu caranya bagaimana melakukan kebenaran firman Allah itu sendiri dengan caranya Tuhan. Makanya dengan cara dia seperti ini. Pertanyaannya buat kita sekarang. Mungkin kehidupan kita seperti itu. Mungkin kehidupan kita seperti Yakub. Kita pingin semua janji-janji Allah kita dapatkan. Tapi kita tidak mengerti caranya. Kita berusaha dengan cara kita bagaimana mendapatkan janji Allah. Sehingga dengan trik-trik kita, kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, kita buat itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi dengan cara kita. Misalkan saudara, Alkitab berkata engkau akan jadi pemimpin. Dan kita berusaha dengan cara kita. Bagaimana cara kita untuk jadi pemimpin. Tidak sedikit orang Kristen bahkan berusaha untuk merebut kekuasaan, untuk menjatuhkan orang lain dan mau mengatakan bahwa dia diciptakan, dilahirkan sebagai pemimpin. Allah mau dia menjadi seorang pemimpin. Cuma caranya salah, memakai cara dunia, menyikut kanan, menyikut kiri, memakai gaya kodok, menyembah dan menendang ke bawah orang yang di bawahnya. Demikian pun untuk cepat kaya, mencari harta dan kekayaan. Mencoba dengan cara yang salah, dengan bisnis yang salah, dan kemudian klaim firman Tuhan dan berkata, Tuhan akan memberkati saya. Kami tidak hidup kekurangan karena firman Allah berkata, kami akan hidup dalam berkelimpahan. Tetapi akhirnya menjadi kaya. Tetapi dengan cara-cara, dengan manipulasi. Saudara, banyak cara, banyak hal. Demikian pun dengan hal berketurunan. Seseorang tidak sabar menantikan janji Allah. Sampai Allah berbicara kepada dia untuk memberikan seorang penolong kepada dia. Seorang istri kepada dia. Seorang suami kepada dia. Tapi anak laki-laki dan wanitanya Tuhan saat ini, mereka tidak sabar. Mungkin itu saudara. Saudara berpikir sudah sekian lama saya nggak mendapatkan jodoh, tidak mendapatkan pasangan hidup. Saya ingin pasangan hidup. Dan saya percaya menurut kriteria saya sudah berdoa yang seperti ini modelnya, yang gagah, yang cantik, yang kaya, yang mentereng, yang smart, yang pintar dan seperti ini. Dan saudara melihat seseorang. Dan saudara berkata itu milikku. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dia menjadi milik saya. Dan saudara dengan cara trik saudara mendapatkan wanita ataupun laki-laki itu. Dengan cara saudara. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saudara. Tuhan punya misi kepada saudara. Seperti dia punya misi kepada bangsa Israel. Dan melalui Yakub ini, melalui Abraham, Ishak dan Yakub ini, Allah berjanji. Selain membawa mereka keluar dari perbudakan, membawa mereka masuk dalam purpose-nya Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan mau dengan caranya sendiri. Bukan lagi dengan cara-cara Yakub. Makanya Tuhan ubahkan namanya dari Yakub menjadi Israel. Dia harus sungguh-sungguh mendengar janji Tuhan. Dan dia begitu takut dalam kehidupan dia. Karena kenapa? Dia tipu saudaranya. Dia begitu takut apabila dia bertemu dengan Esau dan keturunannya. Dia takut dia dibunuh oleh Esau. Ketakutan melanda dia. Dia tahu dia mengambil dengan cara-cara yang curang. Dan dia begitu dalam ketakutan. Seseorang yang hidupnya penuh dengan kecurangan. Penuh dengan kemunafikan. Penuh dengan ketidakadilan. Hidupnya akan berjalan dalam ketakutan. Seperti Yakub ini. Yakub begitu takut. Sehingga dari tipuan satu ke tipuan yang lain, ke tipuan yang lain. Dan akhirnya Tuhan memproses dia. Dia pun diproses oleh Tuhan dan dia kena tipu oleh Laban.
Dia harus mengabdi 14 tahun baru dia bisa mendapatkan Rahel itu sendiri. Tetapi kemudian Tuhan membentuk seorang bernama Yakub ini. Dan dia begitu sadar saat itu. Dia tahu dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Dia mulai berserah kepada Tuhan. Dia mulai bersandar kepada Tuhan. Dan dia mulai berdoa bahwa Tuhan tolong dia. Dia begitu hidup dalam ketakutan. Dia mulai berubah cara berpikirnya. Dia tidak lagi memaksa Laban. Dia tidak lagi menipu Laban. Di sini Tuhan proses dia. Saudara, seperti juga Musa yang menuliskan ini. Tuhan proses Musa dalam masa-masa yang sulit dalam kehidupan dia. Sampai dia seperti diperas begitu habis-habisan. Sampai dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sebagai seorang pangeran. Kepintaran dia. Dan kemudian dia mulai mengandalkan Tuhan. Dan dia mulai berserah kepada Tuhan. Mulai dari titik nol. Mulai dari titik nol. Tuhan membawa dia ke titik yang paling rendah. Dan kemudian Tuhan mengangkat dia kembali. Sometimes kehidupan kita saat sekarang ini seperti itu. Mungkin saudara sedang mengalami seperti hal-hal seperti ini. Saudara, mari kita bertobat. Mari kita mulai melihat, percaya bahwa kalau itu buat saudara, itu akan menjadi bagian saudara. Kalau itu dijanjikan buat saudara dan firman Tuhan ini buat saudara dan saya, itu akan menjadi bagian kita. Mari kita sungguh-sungguh mengejar janji-janji Tuhan ini dengan cara-caranya Tuhan. Dan Tuhan punya purpose buat saudara. Saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Saudara dipanggil untuk memberkati. Tapi dengan caranya kita. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan mulai kita percaya kepada Tuhan. Yakub orang yang biasa. Orang bahkan penipu. Tapi Tuhan bisa membuat dia menjadi orang yang luar biasa. Bukan karena Yakub hebat. Tapi Allah punya rencana yang besar buat bangsa Israel. Dan Tuhan merubah namanya dari Yakub menjadi Israel, saudara. Seperti juga Tuhan merubah nama Abram menjadi Abraham. Saudara, sewaktu bahkan Yesus mau mengatakan bahwa engkau bukan lagi, namamu adalah Petrus, dan di atas batu karang ini kepada Kefas, aku akan mendirikan jemaatku. Tuhan memberikan kita, merubah kehidupan kita menjadi satu arahan yang baru. Karena Tuhan punya purpose buat kehidupan kita. Ketika Abraham berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Inilah Almighty God, El Shaddai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mendapatkan misi Tuhan, purpose Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan dengan caranya Tuhan. Tidak hidup dengan manipulasi. Betapa banyak orang Kristen hidup dengan manipulasi. Christian manipulation, saudara. Untuk mendapatkan janji Tuhan, berkat Tuhan, posisi. Dan mengatakan Tuhan menjanjikan ini. Tapi dengan cara-cara kita. Saya berdoa pagi hari ini. Di dalam kebaktian hari ini. Buat jemaat Every Nation Makassar. Tuhan punya planning, Tuhan punya rencana yang besar buat engkau dan keluargamu. Tuhan akan berikan yang terbaik buat engkau. Tuhan punya purpose buat engkau dalam hidupmu. Tuhan membawa engkau naik dan bukan turun. Untuk saudara menjadi seorang saksi-saksi Kristus yang hidup. Dan Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati pelayananmu. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Mari duduk diam dekat kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi di dalam kehidupanku. Banyak hal, banyak keinginan yang aku mau. Tetapi aku mau rencanamu yang terjadi di dalam kehidupanku. Karena kalau itu rencana Tuhan, itu eternal life. Itulah kekekalan yang Tuhan mau. Dan tidak ada seorang yang bisa mengambil kalau itu bagian saudara. Tidak ada orang yang bisa menutup pintu kalau itu pintu Tuhan bukakan buat saudara. Tapi sayangnya banyak orang tidak percaya. Dan dia berusaha untuk mempercepat itu terjadi dalam dirinya. Akhirnya dia mengalami frustrasi. Dia mengalami kekecewaan. Dan saya berdoa pagi hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus pagi hari ini. Tuhan lepaskan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu. Di dalam kebaktian pagi hari ini. Kami mau melihat purpose Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau Kau bisa mengubah Yakub menjadi Israel. Karena Kau punya purpose buat dia. Demikian juga kami yang hadir di kebaktian pagi hari ini. Di Every Nation Makassar. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami dalam mimpi kami. Dalam impian kami. Kami rindu menjadi berkat. Kami rindu diberkati untuk memberkati. Tuhan ubahkan kami. Berikan hati yang baru kepada kami. Berikan roh yang baru kepada kami. Berikan hati yang menyala-nyala kepada kami. Supaya kami masuk dalam misi dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini.
Biarlah Almighty God, Allah El Shaddai itu, Allah yang tidak pernah berubah itu, Allah yang luar biasa itu, Allah yang sudah menyatakan dirinya menjadi Yesus Kristus dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kami, yang menolong kami. Tuhan, itu memberkati kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa hamba-Mu untuk memberkati jemaat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba melepaskan berkat Tuhan ini. Haleluya. Dan saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. Saya percaya. God bless you. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan dengan orang yang memberi persembahan dengan sukacita, bukan dengan hati yang terpaksa. Jadi mari kita membawa persembahan kita dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan kemurahan hati kita. Kita ingin semua orang mengetahui kasih Allah yang luar biasa ini. Sehingga mereka pun boleh percaya kepada Yesus Kristus dan mengalami kasih Allah yang luar biasa ini. Dan mudah-mudahan melalui persembahan kita ini, kabar baik, berita Injil ini bisa disampaikan kepada semua orang dan mereka boleh mengenal Allah yang adalah kasih itu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah memberkati kami, telah mengasihi kami, melimpahkan kepada kami segala kebaikan. Dan kami mengucap syukur kepadamu di dalam keadaan kami yang seperti sekarang ini. Kami tahu semuanya baik, Engkau baik. Engkau berbuat baik kepada kami, dan bahkan Engkau berkenan bergirang atas kami, Tuhan. Karena itu kami datang membawa persembahan kami saat ini sebagai tanda ucapan syukur dan iman kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami ini, dan biar persembahan kami ini boleh dipakai untuk berita Injil ini sampai kepada orang-orang. Untuk semua umat yang sudah Engkau bayar dengan darah anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, biar mereka bisa mendengar kabar baik ini dan mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan mereka pun masuk di dalam persekutuan dengan Engkau, menikmati kasih-Mu selama-lamanya. Berkati setiap orang yang memberi persembahan. Jadikan kami saluran berkat-Mu yang lebih lagi bagi kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.